adili Jokowi, tangkap Jokowi, adili Jokowi, tangkap Jokowi. Saya berharap tulisan itu ada di seluruh pelosok Indonesia agar KPK bekerja, jebloskan biang koruptor, saudara. Kalau mau jujur sebenarnya, kalau mau diadukan ya kenapa tidak Pak SBY, Megawati itu juga kita adukan ke KPK. Karena mereka juga tidak baik-baik amat selama menjabat jadi presiden, apalagi Megawati. Kan kita tahu, Indosat dijual, Blok Tangguh di luar, dijual, mengeluarkan surat keterangan lunas BLBI, tanker dan sebagainya. Itu sebenarnya kan kalau justru itu yang wajar kalau mau diaudit. Kemarin ada konvoi juga di Solo, suaranya seperti itu, adili Jokowi. Bapak melihatnya bagaimana? Ya itu kan ungkapan ekspresi kan. Ekspresinya bisa macam-macam. Ekspresi karena bekalan di Pilpres bisa. Silahkan kamu demo, silahkan, nggak ngefek. Nggak ada pengaruh untuk Pak Jokowi dan Pak Prabowo, nggak ngefek. Bahwa ini adalah aksi politik kita untuk menyerahkan kejaksaan. Bahwa kejaksaan harus juga tidak pandang dulu untuk menangkap beberapa pelaku korupsi sendiri dan kawan. Bahwa kita minta kepada kejaksaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang lanjutan kabar yang sampai saat ini terus viral ya di media sosial begitu. Salah satunya TikTok, yaitu tentang adili Jokowi ya, yang beberapa waktu lalu juga dilakukan demo di beberapa wilayah di Indonesia, tetapi sayangnya hanya seupil saja orang yang melakukan demo. Nah, kali ini ada lagi oknum keturunan imigran teman-temannya yang mulai menghina-hina Jokowi lagi, meminta Jokowi diadili, padahal beberapa waktu lalu ya ketika para keturunan imigran ini mulai direspon oleh para pribumi begitu. Oknum-oknum keturunan imigran ini sudah mulai pada tiarap ya. Tetapi akhir-akhir ini mereka mulai menunjukkan taringnya lagi. Inilah yang saya sampaikan berulang-ulang ya, bahwa pemerintah itu harus membuat PP ya, peraturan pemerintah yang dapat menertibkan mereka di Indonesia. Kalau tidak bisa ditertibkan, ya perlu adanya PP untuk memulangkan mereka ke negara asal leluhur mereka, seperti yang pernah dilakukan oleh Soekarno. Ini bukan masalah sentimen etnis dan lain sebagainya ya. Ini semata-mata demi keutuhan bangsa dan negara ya. Daripada di negeri ini jadi duri dalam daging ya kan. Nah, selain itu teman-teman ya, juga ada video tentang tuntutan warga gitu agar Ibu Ketum juga diadili ya, dan para kader elit Kebo ditangkap karena menurut mereka komunitas Kebo adalah sarang koruptor. Maunya mengadili Jokowi, nggak taunya rakyat justru meminta kader-kader Kebo ditangkapi dan diadili karena mereka diduga sebagai koruptor. Aduh. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Kalian tahu kemarin ada aksi di Solo yang datang ke depan rumahnya Pak Jokowi. Dan salah satu koordinator aksinya ini orangnya. Pemerintahan Jokowi ya, itu lebih mengutamakan kepentingan. Ini salah satu koordinator aksi, namanya Pak Usman Amiruddin. Memang rekam jejaknya banyak banget ya. Dia juga pernah menyuarakan ketika Pak Jokowi menjabat seperti ini. Lihat, Aliansi Rakyat Bergerak, serukan People Power.
Ya, pada waktu itu kita tahu ya, people power memang digunakan oleh kelompok tertentu untuk menggulingkan Pak Jokowi. Yang mana mereka mendesak ketua DPR ataupun MPR untuk memakzulkan Jokowi, termasuk salah satunya Aliansi Rakyat Bergerak ini. Dan kita tahu, ini Aliansi Rakyat Bergerak pada waktu Pilpres kemarin mereka mendukung paslon yang satu ini. Nah, kalian bisa nilai nih, apakah ini murni gerakan rakyat atau tidak? Setelah informasi yang tadi saya sampaikan, aliansi ini pernah menyerukan people power pada waktu itu dan ingin menggulingkan Pak Jokowi sebelum masa purna tugas jabatannya. Nah, sekarang mereka melakukan aksi lagi dengan bertajuk Adili Jokowi. Dan kalian pasti tahu, pertama ramai aksi vandalisme ya, aksi vandalisme bertuliskan Adili Jokowi. Awal mulanya itu kalau saya gak salah nih ya, di Solo, kalau saya gak salah. Kira-kira menurut kalian gimana? Apakah ini murni gerakan masyarakat ataupun ada sesuatu di balik gerakan ini? Coba kalian komen di kolom komentar. Kalau itu sih bukan people power Bang ya, tetapi upil power gitu loh. Apalagi ya koordinator aksi gitu ya. Tahu sendiri lah ya tadi ya, yang bagian depan itu mau ngomong takut salah gitu loh, takut dosa gitu. Tapi kalau nggak ngomong itu juga kebangetan ya kan, orang macam kayak gitu masih aja ya menyerang Pak Jokowi, membabi buta gitu kan, menghina Pak Jokowi, mencaci maki Pak Jokowi, bahkan memfitnah Pak Jokowi gitu loh. Dan herannya gitu ya, ya mereka ini kategori militan gitu ya, walaupun komunitas mereka itu nggak ya gimana mau bertambah gitu loh, karena kalian ini di mata sebagian besar masyarakat Indonesia dianggap halu. Kebanyakan makan kecubung ya, mabuknya nggak hilang-hilang. Lanjut. Adili Jokowi, tangkap Jokowi, adili Jokowi, tangkap Jokowi. Saya berharap tulisan itu ada di seluruh pelosok Indonesia agar KPK bekerja, jebloskan biang koruptor, saudara. Setuju tidak? Setuju tidak? Angkat tangan semua, takbir, takbir. Sallu ala Nabi. Dulu hina-hina kiai, basur dikirim dibayar, kiai dihina, sekarang lu dihina jadi orang paling korup. Iya, ini adalah ujaran, masuk kategori ujaran kebencian menurut saya yang disampaikan oleh ya oknum ya keturunan imigran gitu ya, seperti yang saya spill pada saat opening tadi. Jadi orang-orang keturunan imigran ini beberapa waktu yang lalu itu sudah pada tiarap ya, apalagi ketika mengemuka para keturunan imigran itu yang memalsukan makam-makam gitu ya. Jadi banyak sekali yang bertiarap, bahkan ketua kelompok mereka ya, si Unyil itu sampai beberapa kali ke luar negeri dan lama sekali nggak pulang-pulang gitu ya. Dan sekarang tiba-tiba muncul lagi ya teriakan-teriakan seperti ini mengatasnamakan agama untuk mengadili Jokowi gitu. Seperti pada opening tadi, saya berharap pemerintah segera membuat PP alias peraturan pemerintah untuk menertibkan oknum-oknum semacam ini, karena ini sangat berbahaya sekali bagi kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Lanjut. Iya, sebentar. Ini siapa ya yang bikin ini saya tahu ini AI teman-teman ya. Ini adalah rekayasa AI ya. Kalau ini yang membuat itu adalah pendukung Pak Jokowi karena ingin menjahilin para pembenci Pak Jokowi, nggak masalah ya. Tapi kalau ini dibuat oleh para pembenci Pak Jokowi ya dengan tujuan untuk mempengaruhi opini publik bahwa demo
yang dilakukan ya selama ini, demo adili Jokowi ya, yang katanya besar-besaran itu benar-benar besar ya. Ini menurut saya sengklek ya. Kenapa? Coba lihat itu benderanya, bendera apa tuh? Merah, putih, hijau ya. Ini bendera mana? Merah, putih, hijau seingat saya itu India. India ya, merah, putih, hijau ya. Apa hijau, putih, merah, itulah ya pokoknya ya. Ada bendera merah, putih, hijau. Ada lagi bendera merah, putih, biru, itu bendera Belanda, Drun. Aduh, kok bisa ya? Yang jelas lah promnya itu kalau bikin AI ya, perintahnya ya. Demo adili Jokowi diikuti oleh sekian ribu orang sambil membawa bendera merah putih gitu loh, bendera Indonesia, bukan benderanya Belanda, bukan benderanya India. Koclak. Lanjut. Gabungan mahasiswa ini sebagai bentuk desakan untuk mengadili Jokowi karena Silahkan kamu demo, silahkan, nggak ngefek. Gak ada pengaruh untuk Pak Jokowi dan Pak Prabowo, nggak ngefek. Aku pun mantan pendemo jadi tahu, dan Pak Prabowo itu tahu. Yang demo itu lebih gerombolan sakit hati tok, sama gerombolan 16%, 24% itu sama barisan sakit hati. Pak Prabowo udah tahu, dibiarin aja nanti lah kejang-kejang sendiri, stres sendiri, stroke sendiri. Itu gerombolan pembuat rusuh itu ya itu. Rakyat Indonesia udah paham, 80% itu suka Pak Jokowi, Pak Prabowo. Kamu keluar ala Jarno ya Pak biar itu bosan sendiri nanti itu. Lah hilang sendiri nanti. Iya, seperti apa yang disampaikan oleh Mas Sutiono ya, kalau kamu mau demo silahkan demo. Kami tahu kok bahwa kalian itu adalah bukan mahasiswa, melainkan mahasewa gitu ya. Jadi kalian akan melakukan apapun, yang penting ada yang menyewa. Aduh, ada kalian itu cuma segelintir aja. Lebih banyak orang yang mengunjungi rumah Pak Jokowi setiap hari teman-teman ya, dan itu bukan hoax, itu adalah fakta, bisa dicek sendiri, bisa dihitung berapa orang yang setiap hari itu mengunjungi rumah Pak Jokowi hanya sekedar ingin bertegur sapa dan ingin foto bareng. Keren ya kan? Kalau kalian mau demo silahkan, demo sampai gempor nggak masalah. Lanjut. Kemarin ada konvoi juga di Solo. Suaranya seperti doa adili Jokowi. Bapak melihatnya bagaimana? Ya itu kan ungkapan ekspresi kan. Ekspresinya bisa macam-macam. Ekspresi karena kekalahan di Pilpres bisa. Ekspresi karena kejengkelan terhadap sesuatu bisa. Saya kira ini negara demokrasi. Saya kira ya biasa-biasa aja kalau saya menanggapinya. Bapak tidak terlalu memikirkan itu? Enggak. Tadi Bapak bilang mungkin saja ekspresi kekecewaan kalah Pilpres. Apakah Bapak menduga ada operasi politik tertentu? Ya bisa saja kan. Masih ada yang belum move on sehingga berusaha untuk mendowngrade, ya kalau saya biasa. Iya, jadi ini adalah pernyataan dari Pak Jokowi ya ketika diwawancarai oleh presenter perempuan kenamaan Indonesia, keturunan imigran, siapa lagi kalau bukan Ratu Nebeng. Jawaban Pak Jokowi sangat menohok sekali ya, walaupun jawabannya tidak membuat hati panas begitu, tetapi bagi yang dituju itu sangat menyakitkan sekali ya. Jadi ini adalah salah satu bentuk ekspresi golongan-golongan yang sampai saat ini menurut Pak Jokowi itu belum move on ya, karena gagal atau kalah dalam Pilpres 2024 kemarin. Siapa lagi kalau bukan para pembenci yang berasal dari kelompoknya anak-anak kebo dan juga anak-anak wabah ya. Lanjut. Bahwa ini adalah asisi politik kita untuk menyerahkan kejaksaan. Bahwa kejaksaan harus juga
tidak pandang bulu untuk menangkap beberapa pelaku korupsi sendiri dan kawan. Bahwa kita minta kepada kejaksaan harus memenjarakan dan menuntut beberapa wajah-wajah yang di depan ini sebagaimana perlakuan atau tindak pidana yang mereka lakukan kepada saya. Seluruh masyarakat Indonesia perhatikan bahwa ini adalah wajah-wajah yang kemudian kami duga menjadi orang yang mengkampanye untuk sendiri. Maunya menyerang Pak Jokowi ya, maunya mendiskreditkan Pak Jokowi, maunya menggiring opini publik agar menganggap Pak Jokowi adalah presiden yang bersalah, presiden yang tidak baik, presiden yang penuh dengan korupsi, presiden yang merusak demokrasi dan lain-lain sebagainya, sehingga muncul desakan adili Jokowi. Nggak taunya ya kan, juga muncul respon dari golongan-golongan mahasiswa yang waras teman-teman ya untuk menyuarakan ya kan, bukan hanya adili Jokowi tetapi justru adili Ibu Ketum ya kan. Tangkap si Moncong kura-kura ya, tangkap si HM dan beberapa kader elit partai terbesar di Indonesia yang terindikasi gitu ya, patut diduga melakukan korupsi. Bahkan gitu ya, bannernya itu loh keren kali. Aduh, partai terbesar di Indonesia sarang koruptor. Maunya menjatuhkan Pak Jokowi, ternyata diri sendiri yang terjatuhkan ya kan. Ini semacam senjata makan tuan ya, atau istilah pepatah Melayu, menepuk air di dulang terpercik muka sendiri. Aduh, lanjut. Kalau mau jujur sebenarnya kalau mau diadukan ya kenapa tidak Pak SBY, Megawati itu juga kita adukan ke KPK. Karena mereka juga tidak baik-baik amat selama menjabat jadi presiden, apalagi Megawati. Kan kita tahu, Indosat dijual, Blok Tangguh di luar, dijual, mengeluarkan surat keterangan lunas BLBI, tanker dan sebagainya. Itu sebenarnya kan kalau justru itu yang wajar kalau mau diaudit. Dibuktikan bahwasanya di sana tidak terjadi apa-apa. Ini kan bicara hukum ya, Pak SBY maunya. Kan tidak salah juga dipanggil gitu kan. Kalau memang mau fair gitu, jangan cuma Jokowi aja kalian fokus gitu. Nah, kita coba lihat ya, ini fakta. Kalau kalian bicara soal hutang dan sebagainya, Pak Jokowi itu kan dianggap presiden yang paling berhutang paling banyak. Waktu Gus Dur turun, Indonesia tuh meninggalkan hutang 38 miliar dolar. Begitu diganti Megawati 3 tahun, hutangnya naik hampir 100% menjadi 75 miliar dolar. Begitu SBY 2 periode, hutangnya naik lagi 120% menjadi 168 miliar dolar. Nah, Pak Jokowi turun, itu hutangnya dari 168 naik ke 200 miliar dolar. Naiknya cuma 11%. Nah, kalau kita bandingin pembangunannya, Megawati yang paling jublok. Di zaman dia 3 tahun aja lepas Indosat, Blok Tangguh, segala macam yang tadi saya sebut itu. Pak SBY apa yang dibangun? Itu. Kalau Jokowi, satu saja, udah selalu kita bicarakan bahwa tol saja ya. Di zaman Pak Jokowi, 10 tahun dia membangun rata-rata 235 km jalan tol. Zaman SBY cuma 35 km per tahun, sama-sama 10 tahun. Apalagi zaman Soeharto cuma 18 atau 19 km per tahun. Jadi kalau dibilang achievement-nya, pencapaiannya itu, dibandingin SBY, Jokowi dari satu sisi aja jalan tol sudah 600% di atas SBY. Di atas Soeharto itu udah 1200%. Itu saja, belum lagi yang lain-lain. Dan Jokowi lah presiden yang 10 kali datang ke Papua. Jokowi lah yang membangun bendungan di NTT. Dan banyak lagi, ada Freeport, ada segala macam, sudah berpuluh kali kita bahas. Tapi kalian kan membutakan diri, mentulikan mata, seolah-olah orang yang begitu berjasa terhadap negara ini, kalian anggap itu tidak ada. Sakit kalian itu sebenarnya. Sakitnya parah kalian. Cuma ya kami tahu, karena kalian bagian daripada 16% dan 24% itu. Kami tidak berharap kalian bisa membaik
Oh, memang sudah akut kalian parah sakitnya kan. Cuma ini menguatkan kami bahwa kami pendukung Jokowi Prabowo inilah yang berdiri di tempat yang tidak salah gitu. Ya kan, kami orang yang tahu berterima kasih terhadap pemimpin dan negara ini gitu. Ya, jadi kami makin kuat hati bersikukuh di sini karena kami benar gitu. Kalian silakan aja teriak-teriak situ, nggak ada masalah. Cuma itu menjadi contoh yang tidak baik. Kalian kan punya anak cucu. Apa itu mau dicatat sejarah sebagai orang yang brutal seperti itu? Iya, tentu teman-teman yang memang suka gitu ya, atau taste-nya atau passion-nya itu di media sosial itu mengikuti perkembangan perpolitikan di Indonesia, tentu teman-teman tidak asing dengan suara yang baru saja kita dengar ya, walaupun wajahnya tidak tampak ya. Iya betul sekali, ia adalah Bapak Iyas Subiakto, seorang akademisi, seorang pengamat politik, wah pokoknya orang keren lah ini ya. Dan sudah cukup dewasa, dan berdasarkan intonasi ketika dia berbicara, kemudian pilihan diksinya itu sangat menunjukkan tingkat kedewasaannya. Dan yang penting lagi adalah isi dari pembicaraannya ya, barusan mengatakan kalau soal adil mengadili gitulah ya, kalau kurang lebihnya seperti itu, bukan hanya Jokowi yang seharusnya didorong agar diadili, tetapi juga presiden-presiden sebelumnya. Karena presiden-presiden sebelumnya ketika memimpin Indonesia juga nggak baik-baik amat katanya. Katanya Iyas Subiakto ya, dengan dengan sangat sopan. Kalau saya sih mengatakan bukan tidak baik-baik saja gitu loh. Presiden-presiden sebelumnya nggak ada prestasinya. Mending gitu aja ya kan, jelas. Apalagi presiden yang melengsarkan Gus Dur. Indosat dijual ya kan, Satelindo entah kemana nasibnya ya toh, kemudian pulau-pulau itu dijual ke Malaysia, kemudian juga beberapa kilang minyak saya dengar-dengar seperti itu, BLBI dianggap lunas. Aduh, itu yang seharusnya layak diadili seperti halnya yang disampaikan oleh Bapak Iyas Subiakto barusan ya. Lanjut. Awal 225 juta, 5 rakyat Indonesia. Mahasiswa di Yogyakarta demo di bundaran UGM untuk menuntut adili Jokowi. Ubur-ubur ikan lele. Ini harian apa borongan, Le? Lumayan tuh, bisa buat bayar kos selama sebulan. Kemarin di Solo juga ada segelintir orang yang demo adili Jokowi. Dan ternyata masanya itu malah banyak yang berkunjung di rumahnya Pak Jokowi untuk silaturahmi. Dan kalian menyuruh orang untuk mencoret-coret di jalanan, di tembok-tembok dengan tulisan hashtag adili Jokowi. Nah, menurut saya jangan mau ya. Soalnya apa? Coret-coret tembok orang itu ada undang-undangnya. No, kalau nggak percaya no, baca sendirinya. Nah, kemarin di beranda saya ada VT yang lewat, katanya orang yang mencoret-coret dengan tulisan hashtag adili Jokowi itu ditangkap. Ternyata dia dibayar 250.000. Coba bayangin, kamu hanya dapat 250.000, tapi kalau kamu tertangkap, kamu bisa dipidana atau minimal kena denda yang lebih besar dari itu. Dulu junjungan kalian itu waktu capres itu ya, si Janggar itu kasih nilai 5 dari 10 ke Pak Prabowo. Terus si Onta mengasih nilai 11 dari 100 untuk Pak Prabowo. Sekarang kalian membujuk-bujuk, merayu-rayu Pak Prabowo agar mengadili Pak Jokowi. Dan kayaknya kalian ini sekarang itu sedang mengadu domba biar Pak Jokowi sama Pak Prabowo itu pecah. Dan saya yakin
Pak Prabowo ini dengan Pak Jokowi sampai kapanpun tidak akan pernah pecah. Karena dalam pidatonya Pak Prabowo kemarin, Pak Prabowo itu akan melindungi wakilnya, yaitu Mas Gibran Raka Buming Raka. Kenapa sih kalian sangat benci banget sama Jokowi? Dulu kalian permasalahkan Pak Jokowi dengan ijazah palsu, gagal. Lalu kalian menyalahkan Pak Jokowi itu sebagai presiden terkorup nomor 2 di dunia versi OCC ARP. Dan ternyata OCC ARP klarifikasi tidak menemukan bukti bahwa Pak Jokowi itu korupsi. Dan itu gagal. Terus kalian menggoreng Pak Jokowi dengan pagar laut yang kalian katakan katanya laut aja dikapling, bentar lagi pasti langit nih yang dikapling. Dan ternyata pagar laut di Bekasi itu adalah punyanya kader PDIP sendiri. Dan sekarang kalian mau menjarakan Pak Jokowi dengan orang-orang bayaran untuk menulis di semua kota hashtag Adili Jokowi. Padahal kan kemarin-kemarin itu kan junjungan kalian dari Ormas, dari pecatan menteri, itu kan udah pada datang ke KPK tuh untuk memenjarakan Pak Jokowi. Dan ternyata apa? Mereka tidak punya bukti sama sekali. Delogok. Saya tertarik dengan pernyataan netizen barusan di bagian depan, teman-teman ya. Ubur-ubur ikan lele, ini harian apa borongan le? Aduh, macam kayak gini coba bayangin. Apa nggak malu sampai ubun-ubun ya kan? Iyalah. Ah, Mas maunya mendesak gitu ya, mendesak pemerintah agar mengadili Jokowi, walaupun nggak ngerti juga Jokowi diadili itu terkait kasus apa ya, kasusnya nggak ada, skandalnya nggak ada ya kan. Kalau memang ada, kalian punya buktinya ya silakan daftarkan perkaranya ke pengadilan ya kan, terserah mau pengadilan umum atau ke pengadilan tipikor gitu ya, atau ke KPK misalnya, terserah lah. Tapi enggak ya, mereka cuma berkuar-kuar aja adili Jokowi ya kan. Jokowi itu korupsi, kemudian Jokowi itu apalagi merusak demokrasi, Jokowi itu merusak konstitusi dan lain sebagainya. Sebetulnya tujuannya cuma satu ya, menggiring opini publik bahwa Jokowi itu bukan presiden yang baik gitu aja ya. Sebetulnya mereka nggak punya bukti itu ya kan. Nah, udah mereka capek-capek demo, menyusun rencana ya, mengumpulkan orang dan lain sebagainya, nyetak banner. Ternyata rakyat yang maunya itu digerakkan opininya, dipengaruhi persepsinya, ya diinduksi dengan kata-kata mereka, malah ketawa kan rakyatnya. Malah menyampaikan ubur-ubur ikan lele. Harian apa borongan le? Kasihan. Iya teman-teman, sudah kita saksikan bersama beberapa video yang sudah kami sajikan ya. Tadi di bagian depan kita lihat bersama tentang pernyataan ya, Iya Subiakto, bukan di bagian depan tetapi di bagian belakang-belakang tadi ya, yang menyebut bahwa kalau mau mengadili ya, mengadili, maka seharusnya tidak hanya Jokowi yang didorong agar diadili. Karena presiden-presiden sebelumnya juga sangat layak diadili karena selama memimpin Indonesia mereka juga tidak bagus-bagus amat gitu ya. Kalau menurut saya sih bukan hanya tidak bagus-bagus amat ya, tetapi memang tidak bagus ya. Aduh, apalagi itu Ibu Ketum itu. Oke teman-teman, konten yang baru saja kita saksikan ini adalah tentang lanjutan kabar yang sampai saat ini terus viral, yaitu adili Jokowi, yang beberapa waktu lalu dilakukan juga demo di beberapa wilayah ya, yang dilakukan oleh seupil mahasiswa yang sayangnya memang hanya seupil saja gitu ya. Nah, kali ini adalah oknum ada gitu ya, oknum keturunan imigran gitu ya, tadi yang sudah kita lihat bareng-bareng,
yang juga menginginkan Jokowi itu diadili dengan cara yang dengan apa namanya ya, narasi-narasi yang sangat memprovokasi gitu ya, sangat provokatif lah ya. Padahal beberapa waktu lalu oknum-oknum keturunan imigran ini sudah pada tiarap ya ketika mereka ketahuan memalsukan banyak makam di Indonesia dan mengubah sejarah. Tetapi kali ini mereka menunjukkan taringnya lagi. Inilah yang saya sampaikan berulang-ulang ya dalam beberapa konten sebelumnya di channel sebelumnya, bahwa pemerintah layak membuat peraturan pemerintah yang dapat menertibkan mereka gitu ya. Kalau tidak bisa ditertibkan, ya pulangkan saja ke negara asal leluhur mereka, iya kan? Daripada di negeri ini jadi duri dalam daging gitu ya. Dan tadi juga kita lihat bareng-bareng ya tentang tuntutan agar Ibu Ketum juga diadili dan para kader elit Kebo ditangkap karena komunitas Kebo dianggap sebagai sarang koruptor ya. Maunya mengadili Jokowi, nggak taunya rakyat justru meminta kader-kader Kebo ditangkap dan diadili. Koclak. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda, silakan tulis di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Ya, sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.